Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling kita utamakan dalam kehidupan kita sehari-hari ialah hadirin, tidak lupanya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adzabi lasyadid. Dan apabila kamu bersyukur atas nikmat yang kuberikan, maka akan aku tambah. Lalu apabila kamu kufur terhadap nikmat yang kuberikan, maka azabku sangat pedih. Lalu daripada itu hadirin, marilah kita selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah memberikan kita nikmat yang banyak maupun sedikit, tetaplah kita bersyukur kepada Allah. Lalu yang kedua hadirin, marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat tadi hadirin, tergolonglah kita umat yang mendapatkan syafaatnya serta perlindungannya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah saya yang berjudul Pemimpin yang Cinta Rakyat. Dewan Hakim yang saya muliakan dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qarada talasatu fi safarin falyu'ammiru ahadahu." Jika keluar 3 orang dalam sebuah perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat seseorang dari mereka sebagai pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut hadirin, dapat dipahami bahwa mengangkat seseorang pada sebuah perjalanan dan kelompok kecil begitu sangat penting dan dianjurkan. Apalagi perjalanan itu panjang dan mengikut sertakan kelompok-kelompok yang besar di dalam perjalanannya. Maka figur seorang pemimpin sangat penting dan dianjurkan untuk hadir di tengah-tengah keberadaan mereka. Di dalam sebuah keluarga misalnya yang menjadi pemimpinnya adalah seorang ayah. Di dalam suatu kelompok masyarakat setingkat desa yang menjadi pemimpinnya adalah kades atau kepala desa. Setingkat kecamatan yang menjadi pemimpinnya adalah camat. Setingkat kabupaten yang menjadi pemimpinnya adalah bupati. Setingkat provinsi yang menjadi pemimpinnya adalah gubernur. Sedangkan untuk satu negara dan bangsa yang menjadi pemimpinnya adalah presiden. Jadi hadirin, jika pemimpin-pemimpin ini benar-benar cinta kepada rakyatnya, maka dalam perjalanan kepemimpinannya akan terlihat rakyat yang dipimpinnya hidup senang, hidup sejahtera dan bahagia. Namun hadirin, jika pemimpin ini hanya cinta pada kepemimpinan dan jabatannya, maka yang terlihat adalah sebaliknya. Yang hidup senang, hidup sejahtera dan bahagia hanyalah pemimpinnya, dan rakyatnya hidup dengan kesusahan, kesengsaraan dan diselimuti kemiskinan yang membelenggu jiwa. Oleh karena itu hadirin, apa dan bagaimanakah sebenarnya pemimpin yang cinta rakyat itu? Pemimpin yang cinta rakyat adalah pemimpin yang memiliki karakter mirip dengan karakter kepemimpinan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah rekan-rekan semua bagaimana karakter kepemimpinan ala Rasulullah itu? Karakter kepemimpinan ala Rasulullah adalah karakter kepemimpinan yang menjunjung tinggi asas keadilan, kesejahteraan bersama, dan mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Lihatlah hadirin, bagaimana Rasulullah berlaku adil kepada setiap kelompok suku, etnis, dan agama yang ada di negara Madinah saat ini. Keadilan yang dipersembahkan Rasulullah bukan hanya keadilan dari aspek hukum, ekonomi, pendidikan, namun dari seluruh aspek kehidupan yang ada. Hal inilah yang Allah firmankan dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan berbuat ihsan atau kebajikan. Hadirin, keadilan yang dibungkus dengan kemasan ihsan, kebajikan itulah yang dinamakan cinta pemimpin kepada rakyat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sudut pinggiran kota Madinah hiduplah seorang nenek Yahudi buta yang selalu memaki, menghina, bahkan memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setiap hari nenek tersebut selalu menghabiskan waktunya untuk mempengaruhi orang-orang yang lewat dari tempatnya agar jangan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang ahli sihir, tukang tenung, peramal, orang gila, dan lain sebagainya. Tapi tahukah para hadirin semua apa yang dilakukan Rasulullah kepada nenek Yahudi tadi? Apakah Rasulullah membalasnya? Apakah Rasulullah menyiksanya dan memenjarakannya? Padahal hadirin, jika sekiranya Rasulullah mau, semua itu bisa dilakukan beliau. Karena pada saat itu beliaulah pemegang kepemimpinan tertinggi di negeri Madinah. Tapi tidak, wahai saudaraku. Yang dilakukan Rasulullah kepada nenek Yahudi tadi malah sebaliknya. Rasulullah malah melakukan sesuatu hal yang di luar nalar manusia. Rasulullah malah melakukan sesuatu hal yang di luar nalar manusia, sesuatu hal yang di luar akal pikiran manusia. Rasulullah dengan segala keadilan, Rasulullah dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya saat itu malah membawakan makanan dan minuman di sela-sela kesibukan yang sangat tinggi untuk nenek tersebut. Malah dalam sejarah disebutkan hadirin, setiap nenek tersebut kesulitan untuk memakan tamar atau kurma yang dibawakan oleh Rasulullah, Rasulullah selalu mengunyahkannya, kemudian menyilangkannya. Inilah gambaran cinta yang sesungguhnya dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Walau rakyatnya mencaci, memaki, bahkan membencinya, seorang pemimpin tetap memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang dipimpinnya, tanpa membedakan dari kelompok dan golongan mana ia datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika gambaran ideal pemimpin yang cinta rakyat itu ada pada diri Rasulullah, maka di negeri Seribu Suluk, di negeri Basimpul Buat membentuk elok ini, ada juga pemimpin yang sangat cinta kepada rakyatnya. Pemimpin yang selalu hadir pada kesusahan kesengsaraan rakyat miskin, pemimpin yang selalu sayang dan menyantuni anak yatim, pemimpin yang peduli pada pendidikan anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi, pemimpin yang peduli pada kondisi sarana dan prasarana kesehatan, pemimpin yang peduli pada kehidupan tokoh agama, para ustadz dan ustazah, jemaah suluk dan tuan-tuan guru. Beliaulah satu-satunya di negeri ini yang mendapat gelar dengan sebutan Khadimul Masyaikh, yaitu pelayan para syekh mursyid dan tuan-tuan guru. Siapakah beliau hadirin? Siapakah beliau? Beliau ialah ayahanda Haji Khairudin Syah Sitorus, sarjana ekonomi. Ayah dari Bapak Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara Hendrianto Sitorus SEMM. Mungkin hadirin terdengar suara beliau kasar di telinga kita ini, namun hatinya lembut merasa. Perintah-perintah tugasnya keras, tapi semua penuh makna. Tatapan matanya tajam, bahkan perawakannya seperti orang kejam. Tapi hadirin, semua kebijakan dan regulasinya lah membuat rakyatnya merasa aman, nyaman dan tentram. Begitulah seharusnya pemimpin yang cinta rakyat. Pemimpin yang cinta rakyat adalah pemimpin yang banyak berbuat, bukan banyak mengulang kata-kata indah untuk merangkai kalimat. Hadirin, akhirnya saya ingin berpesan kepada seluruh pemimpin dan calon pemimpin negeri ini. Silakan Anda jadi pemimpin, silakan Anda jadi pimpinan, tapi jadilah pemimpin dan pimpinlah rakyat ini dengan keadilan yang berbungkus dengan kebaikan-kebaikan untuk seluruh kalangan. Karena nanti hadirin, seluruh pemimpin dan kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul